datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Guru Tingkat Dewa. Bab 196.200. Tatapan Qianlong tertuju pada tubuh iblis setengah manusia di depannya. Iblis setengah manusia ini tingginya hampir 2 meter, dengan tubuh yang kuat dan cakar yang tajam, yang jauh lebih kuat dari iblis setengah manusia lainnya. Chen Tua, ajak teman sekelasmu dan serahkan padaku. Seorang guru paruh baya di sebelah Qianlong berkata dengan suara yang dalam. Tidak, kamu tidak bisa menghadapi monster ini sendirian. Qianlong menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu dan aku akan menyerang lagi dari kiri ke kanan. Selama kamu bisa mengenai jantungnya, itu seharusnya bisa menyelesaikannya sepenuhnya. Oke, guru itu mengangguk, tidak munafik, dia tahu itu hanya ketika mereka berdua memiliki kesempatan untuk mengalahkan iblis setengah manusia. Kurangnya satu orang akan mengurangi peluang menang beberapa. Ayo pergi bersama. Qianlong sedikit berjongkok. Detik berikutnya, tubuhnya bergegas keluar, dan langsung berlari menuju iblis setengah manusia. Melihat ini, guru lainnya segera mengikuti, tetapi kecepatannya sangat berbeda dari Qianlong. Ketika Qianlong sampai di depan iblis setengah manusia, gurunya baru setengah jalan. Qianlong tidak mempedulikan hal lain saat ini. Perhatiannya tertuju pada tubuh iblis setengah manusia. Selama dia sedikit ceroboh, cakar iblis setengah manusia itu akan langsung menembus tubuhnya. Itu adalah situasi yang mematikan. Minum. Hancurkan tangan kosong. Qianlong mengepalkan tangannya dan menggeram pelan. Detik berikutnya, tinjunya tiba-tiba meledak, dan tinjunya langsung mengenai pipi kiri iblis setengah manusia itu. Meskipun kecerdasan iblis setengah manusia telah menurun, kesadaran bertarung mereka sangat menakutkan. Ketika tinju Qianlong hendak menyentuhnya, iblis setengah manusia itu langsung mengangkat telapak tangannya untuk memblokir tinju Qianlong. Setelah melihat ini, Qianlong sangat gembira dan berkata dengan dingin, kamu tertipu. Tendangan tulang patah. Pukulan yang dia lakukan barusan sepertinya sangat kuat, tapi nyatanya itu hanya tipuan. Jurus pembunuh sebenarnya adalah tendangannya. Ada kekuatan yang menakutkan di kaki ini. Kalau ditendang, tulang orang biasa mungkin benar-benar tertendang. Tapi apakah iblis setengah manusia itu benar-benar manusia biasa? Ledakan. Sol Qianlong menendang lutut iblis itu dengan keras. Sendi seharusnya menjadi tempat yang paling rentan, tetapi bagi iblis setengah manusia, tubuh yang diperkuat tidak takut diserang sama sekali. Lutut iblis setengah manusia itu tidak terluka sedikit pun. Sebaliknya, Qianlong terpental oleh kekuatan pantulan, dan meluncur dari tanah selama lebih dari 10 meter sebelum nyaris berhenti. Kakinya sedikit gemetar. Jika bukan karena dia akhirnya menyelesaikan sebagian dari kekuatannya, aku khawatir kakinya akan patah. Chen Tua. Ketika guru melihat ini, ekspresinya berubah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, binatang. Matilah. Saat dia berkata, tinjunya meledak langsung ke arah kuil iblis setengah manusia. Cepat kembali. Qianlong langsung berteriak saat melihat ini. Tapi sudah terlambat. Guru itu hanya berjarak 1 meter dari iblis setengah manusia. Setan setengah manusia bukanlah seekor domba yang harus disembelih sama sekali. Dia tiba-tiba mengangkat cakarnya yang tajam dan mengayunkannya ke dada guru. Wajah Qianlong menjadi pucat saat melihat ini. Jika cakar tajam itu jatuh langsung ke tubuh, itu akan dengan mudah membelah seseorang menjadi dua. Dia sepertinya pernah melihat adegan di mana rekannya dipotong menjadi dua oleh cakar yang tajam, dan darah mengucur. Namun, saat cakar tajam itu hendak menyentuh gurunya, sebuah telapak tangannya langsung menjulur dari belakang, meraih kerah punggung guru itu, lalu menariknya dengan kuat, menariknya kembali secara tiba-tiba. 3 meter. Panggilan. Cakar tajamnya menebas di udara, dan terdengar suara angin kencang yang menusuk, namun nyatanya tidak memiliki kekuatan penghancur sama sekali. Qianlong tertegun, dia buru-buru melihat ke depan, hanya untuk melihat seorang pemuda berdiri diam di depan iblis. Saat dia melihat seperti apa rupa orang ini, dia tiba-tiba berteriak, Jia Siwen. Jia Siwen memalingkan muka dan tersenyum pada Qianlong dan berkata, Tuan Chen, kita bertemu lagi. Guru Jia, apakah kamu di sini sendirian?
Chen Long melihat sekeliling, hanya untuk menemukan Jia Siwen sendirian, dan dia sedikit kecewa. Ini semua tentang membersihkan lantai, aku akan cukup sendirian. Jia Siwen berkata dengan ringan, Tuan Chen, bawa teman sekelasmu menuruni tangga darurat dulu, aku akan menyelesaikan orang ini. Melihat Jia Siwen mengambil inisiatif untuk menghadapi iblis setengah manusia, hati Chen Long menghangat. Ketika dia hanya ingin mengatakan untuk tinggal bersama Jia Siwen berkata langsung, Guru Chen, kamu segera membawa semua orang pergi. Ketika kamu di sini, saya masih harus khawatir apakah itu akan menyakitimu, yang tidak kondusif bagi saya. Pertunjukan. Chen Long mengangguk dan berkata, oke, saya akan segera membawanya pergi. Karena itu, Chen Long dan guru lainnya segera mulai bersiap untuk membawa siswanya pergi, dan berjalan melalui pintu keluar darurat di belakang. Melihat semua orang sudah pergi, Jia Siwen merasa lega. Mengaum. Melihat begitu banyak makanan, iblis setengah manusia itu lari, dan tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Siapa namamu? Jia Siwen berkata dengan ringan, sekarang mereka semua sudah pergi, saatnya membersihkanmu. Saat berbicara, mata Jia Siwen berangsur-angsur menjadi dingin. Detik berikutnya, telapak kakinya terbanting, tubuhnya terlempar keluar, dan dia sampai di depan iblis itu dalam sekejap mata. Pergi ke neraka. Jia Siwen menggeram pelan dan melayangkan pukulan. Iblis setengah manusia juga merasakan tekanan pada Jia Siwen, dan ia segera mengangkat telapak tangannya untuk memblokir tinju Jia Siwen. Ledakan. Telapak tangan iblis memang memblokir tinju Jia Siwen, tetapi kekuatan yang terkandung dalam tinju itu langsung menembus ke dalam tubuh iblis itu. Meletus. Jia Siwen berkata dengan enteng. Saat suaranya jatuh, energinya meledak dalam sekejap, dan dia tiba-tiba mematahkan lengan iblis setengah manusia itu, dan satu lengannya jatuh dengan keras ke tanah, dengan kulit dan dagingnya berceceran. Mengaum. Ada raungan menyakitkan dari mulut iblis setengah manusia, dan bahkan iblis setengah manusia merasakan sakit di seluruh lengannya yang hancur. Ada yang lain. Jia Siwen menyeringai dan melihat sosoknya bersinar, dan telapak tangannya dipegang di lengan iblis setengah manusia lainnya. Bagaimana iblis setengah manusia bisa membiarkan Jia Siwen berhasil? Saya melihatnya tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan menusuk langsung ke dada Jia Siwen dari sudut yang sangat rumit. Tangkap naga itu. Ketika telapak tangan iblis setengah manusia datang ke depan Jia Siwen tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraihnya ke pergelangan tangan iblis setengah manusia. Iblis setengah manusia tidak bisa bereaksi sama sekali, dan pergelangan tangannya tergenggam erat oleh tangan Jia Siwen, tidak bisa melepaskan diri. Aku ingin pergi setelah aku tertangkap. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Detik berikutnya, Jia Siwen meraih cakar iblis setengah manusia itu dan memutar tubuhnya secara langsung, hingga mencapai batasnya. Potong aku. Jia Siwen menggeram pelan, dan melihat telapak tangannya ditarik dengan kuat, tiba-tiba merobek cakar iblis setengah manusia itu. Mengaum. Iblis setengah manusia yang kedua tangannya terkoyak itu seperti binatang buas yang kehilangan antek-anteknya, hampir kehilangan ancamannya sepenuhnya. Saat telapak tangan Jia Siwen jatuh, dia langsung membunuh iblis setengah manusia itu. Jia Siwen melakukan hal yang sama untuk membunuh semua iblis setengah manusia di bawah, dan iblis setengah manusia itu hampir bukan ancaman baginya. Setelah memecahkan iblis setengah manusia, Jia Siwen turun ke bawah dan melihat kepala hantu yang menghadap Huo Gang. Guitu sudah mengetahui bahwa semua anak buahnya telah terbunuh. Wajahnya sangat muram, seolah tertutup awan. Sebaiknya kamu patuh, dan ini akan memberimu jalan kembali. Huo Gang menatap hantu itu dan berkata, jika tidak, yang menunggumu adalah jalan buntu. Guitu mencibir, dan berkata dengan nada menghina, hehe, ini sangat menarik. Setelah mengalahkan beberapa iblis setengah manusia, apakah kamu benar-benar berpikir kamu sangat kuat? Saat dia berkata, Guitu mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Saat semua orang melihat pistol di tangan Guitu, mereka tercengang. Guitu menunjuk ke arah Huo Gang dengan pistol dan berkata, kalian semua di sini akan mati hari ini, dan tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Saat dia berkata, jarinya perlahan menarik pelatuknya. Hati-hati. Jia Siwen memperhatikan gerakan kecil kepala hantu itu,
jadi dia bergegas menuju Huo Gang dan melemparkan Huo Gang ke tanah. Ledakan. Huo Gang baru saja jatuh ke tanah, suara tembakan terdengar, dan sebutir peluru langsung menggesek pakaian Jia Siwen dan mengenainya. Ibu, berani pakai pistol. Huo Gang marah. Dia benci karena dia tidak memiliki pistol di tangannya, kalau tidak, dia tidak akan terlalu pasif. Ketika Guitu melihat ada tembakan yang meleset, dia tidak menganggapnya serius. Lagi pula, baginya, pistol ini sama sekali bukan jurus mematikan. Dia mengeluarkan botol kaca dari saku dadanya. Botol kaca itu berisi ramuan berwarna merah hingga hitam, yang tampak mengejutkan. Sampah itu semua sudah mati, tapi tidak apa-apa, biarkan aku membunuhmu sendiri. Wajah Guitu menunjukkan senyuman mengerikan, menatap semua orang. Jia Siwen mengerutkan kening, dan dia merasa ada yang tidak beres saat dia melihat botol obat. Itu ramuan iblis, itu seharusnya ramuan iblis, itu bisa mengubah makhluk di luar dunia iblis menjadi ramuan monster. Bai Ling berkata dengan suara yang dalam, dan konsentrasi botol ramuan iblis ini sangat tinggi, dan energi sihir yang terkandung di dalamnya dibandingkan dengan monster yang puluhan kali lebih kaya, kekuatan ini benar-benar berbeda. Wajah Jia Siwen sedikit berubah dan berkata, tidak, kamu harus berhenti. Saat dia berkata, dia membanting telapak kakinya, bergegas keluar, dan mengambil ramuan di tangan Guitu. Hehe, sekarang berpikir untuk memblokirku. Sudah terlambat. Guitu mencibir, dia membuka tutup obatnya, dan jatuh kembali ke mulut botol. Ramuan kental seperti darah meluncur ke tenggorokannya dan masuk ke tubuhnya. Ah! Mulut Guitu tiba-tiba menjerit, dan dia merasa seperti dilemparkan ke dalam api dan terbakar, dan rasa sakit yang mengerikan membuatnya lebih buruk dari kematian. Di tengah pembakaran ini, tubuhnya dengan cepat bangkit. Semula tingginya hanya 1,7 meter, namun kini telah meningkat menjadi lebih dari 2 meter. Dia memiliki otot yang kuat di tubuhnya, penuh kekuatan. Namun, duri tajam tumbuh di tubuhnya, dan duri tersebut bersinar dengan kilau dingin di bawah cahaya-cahaya. Jia Siwen mengertakkan gigi dan menatap kepala hantu yang telah menjadi iblis setengah manusia. Pada saat ini, kepala hantu itu benar-benar berbeda dari iblis setengah manusia lainnya. Sebagian besar iblis setengah manusia lainnya masih berwujud manusia, dan iblis setengah manusia yang ditransformasikan oleh kepala hantu hampir kehilangan ciri-ciri manusia. Terlebih lagi, aura di tubuhnya jauh melampaui rata-rata iblis setengah manusia. Jia Siwen mengerutkan kening, menatap monster tinggi di depannya, matanya penuh kewaspadaan. Sial, aku tidak punya senjata. Jika kamu punya senjata, kamu pasti bisa membunuh monster ini, kata Huo Gang dengan gigi terkatup. Semua orang mundur, mengosongkan posisi mereka, dan sebisa mungkin menjaga jarak aman. Jia Siwen melambaikan tangannya dan berkata dengan keras. Ketika yang lain mendengar kata-kata Jia Siwen, mereka mundur, dan tidak ada yang mau mengambil inisiatif untuk melawan monster ini. Jia Siwen menatap monster di depannya, dan melihat kakinya terbanting, tubuhnya bergegas keluar, dan langsung berlari menuju iblis setengah manusia itu. Bang! Jia Siwen menghantamkan tinjunya ke kepala iblis itu. Hah, manusia, apakah kamu ingin menyakitiku? Mulut iblis setengah manusia mengeluarkan suara serak, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Saat dia berkata, cakarnya terbanting, dan dia menamparkan tinju Jia Siwen. Ledakan. Tinju Jia Siwen bertabrakan dengan lawan, dan tiba-tiba terdengar suara keras. Jia Siwen terbang, membalikkan tubuhnya di udara, dan mendarat dengan kokoh di tanah. Tapi iblis setengah manusia itu tidak terluka dan tidak terpengaruh sama sekali oleh pukulan itu. Semua orang tiba-tiba berseru, "Ya Tuhan, monster apa ini? Mungkinkah Sekte Hunyuan mampu menciptakan monster humanoid yang begitu menakutkan? Ini hanyalah Resident Evil. Sial, ini mengerikan, apa yang harus aku lakukan?" Jia Siwen sama sekali mengabaikan orang-orang yang panik itu, dan sekarang yang paling penting adalah meledakkan monster di depannya. Jika tidak, jika dibiarkan menyebar di sekolah-sekolah, niscaya akan membahayakan banyak orang. Bai Ling, apakah orang ini punya kelemahan? Jia Siwen bertanya sambil mengerutkan kening. Hantu itu meraung dan meraung keras, "Pergilah ke neraka,
semut kecil, lihat aku meninjumu ke dalam saus daging. Dengan mengatakan itu, tinju Gu itu langsung diarahkan ke kepala Jia Siwen dan menghantamnya. Dengan suara siulan angin, dia mendatangi Jia Siwen dalam sekejap mata. Ekspresi Jia Siwen memadat, jari kakinya bersentuhan, dan bayangan muncul ke kiri dalam sekejap. Ledakan. Dia hanya mendengar suara keras dan memekakkan telinga, dan tinju besar itu menghantam tanah dengan keras, menghancurkan lantai padat hingga keluar dari lubang yang dalam. Jia Siwen menyipitkan matanya sedikit, menginjak telapak kakinya dengan kuat, naik ke udara, dan bergegas menuju kepala hantu itu. Minum. Jia Siwen berteriak keras sambil mengepalkan tinjunya ke arah pintu kepala hantu. Sebelum tinju Gu itu sempat ditarik kembali, tentu saja tidak ada cara untuk memblokir tinju Jia Siwen. Ledakan. Saat pukulan ini jatuh, kekuatan teror langsung menghempaskan hantu itu mundur beberapa langkah. Manusia yang rendah hati, kamu benar-benar membuatku marah. Mulut Gu itu mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, sekarang, aku ingin kamu mati. Karena itu, Gu itu melangkah maju dan langsung menamparkan Jia Siwen. Tentu saja, Jia Siwen, yang telah dipersiapkan sejak lama, tidak bisa terkena serangan sesederhana itu. Kulihat sosoknya melintas, dengan mudah menghindari tamparan kepala hantu itu. Namun, Gu itu membuka mulutnya dan mengeluarkan kabut gelap, kabut itu langsung menuju ke arah Jia Siwen, seolah-olah membungkus Jia Siwen sepenuhnya di dalam. Jia Siwen sedikit mengernyit, dan dia merasakan kabut hitam mengandung atmosfer iblis yang sangat kuat. Jelas sekali, kabut hitam adalah energi iblis. Kepala hantu yang memuntahkan energi iblis tampak sedikit layu, dan energi iblis dengan cepat bergerak menuju Jia Siwen. Jika ini dibungkus oleh energi iblis, itu akan sepenuhnya dihapuskan bahkan jika itu abadi. Jia Siwen mengertakkan giginya, dan dia dengan cepat mengerahkan energi roh di tubuhnya untuk bergegas menuju energi iblis. Namun baru sekarang dia merasakan kekurangan kekuatannya sendiri. Menurut perkiraannya, iblis setengah manusia di depannya telah setengah kaki memasuki alam energi kondensasi, sehingga dia bisa melepaskan keterampilan energi iblis yang begitu menakutkan. Jika orang ini benar-benar melangkah ke alam energi terkondensasi, maka energi iblis ini hanya akan menjadi lebih kuat. Jia Siwen mengertakkan gigi dan dengan putus asa melepaskan auranya, membentuk lapisan pelindung tipis di sekujur tubuhnya. Ledakan. Energi sihir gelap menghantam lapisan pelindung di permukaan tubuh Jia Siwen, dan terdengar suara teredam, mengguncang lapisan pelindung, dan tiba-tiba retakan padat muncul di atasnya. Perlindungan energi spiritual itu ditelan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan hanya masalah waktu sebelum ditelan seluruhnya. Saat ini, Jia Siwen berdiri di tengah kabut hitam pekat, seperti perahu datar di laut, yang sewaktu-waktu akan ditelan kabut hitam. Para penonton di sekitar mau tidak mau mundur lebih dari selusin langkah satu persatu, karena takut terkontaminasi kabut gelap. Ini, apa yang terjadi di dunia ini? Ini benar-benar menakutkan, bukan? Hei, kalau aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku khawatir aku akan mengira ini sedang membuat film. Bukankah ini terlalu mengasyikkan? Apa yang harus saya lakukan? Mengerikan, saya akan pergi dan mundur secepatnya. Tidak hanya para guru, bahkan siswa di atas diam-diam mengeluarkan ponselnya untuk merekam video di bawah. Jika video ini diunggah dengan suara tertentu, pasti hot. Rasio klik tayangnya pasti melebihi 10 juta. Saya berani mengatakan bahwa film blockbuster top itu pun tidak begitu menarik. Hentikan, tidak ada film fiksi ilmiah yang bisa mencapai level ini sama sekali. Semua orang berdiskusi dengan sengit, tetapi mereka sepertinya lupa situasi seperti apa yang akan mereka alami jika Jia Siwen gagal. Jia Siwen merasakan perisai aura di sekelilingnya perlahan-lahan pecah. Jika lapisan perisai aura ini rusak, energi iblis akan langsung menyentuh tubuhnya, yang akan merepotkan. Tidak, sama sekali tidak boleh membiarkan energi iblis menyentuh tubuh. Jia Siwen mengertakkan gigi dan dengan putus asa mengeluarkan energi roh dari tubuhnya. Dengan keluarnya energi spiritual, penutup pelindung di luar tubuhnya secara bertahap diperbaiki, tetapi dia masih tidak bisa menahan energi sihir yang menakutkan. Hahaha, manusia yang rendah hati, gemetar di depanku.
Guitu mencibir, kamu tidak bisa menghentikan iblis, kamu tetap menyerah kepada iblis, bergabunglah dengan kami. Mimpi. Jia Siwen mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin. Retakan. Hanya suara tajam yang terdengar, dan retakan tebal muncul pada lapisan penutup pelindung energi spiritual berwarna putih susu di permukaan tubuh Jia Siwen. Retakan itu tertutup rapat, dan dalam sekejap mata, penutup pelindung aura di permukaan tubuh Jia Siwen langsung hancur, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan sepenuhnya ditelan oleh Ki Iblis. Dengan hilangnya penutup pelindung energi spiritual, energi iblis yang bergejolak langsung melonjak menuju tubuh Jia Siwen, dan dengan mudah membungkus Jia Siwen di dalamnya. Jia Siwen tiba-tiba merasakan kecepatan aura di tubuhnya menurun, dan tekanan pada tubuhnya menjadi semakin berat, membuatnya sedikit sesak. Nafas yang keras keluar dari hatinya, menyebabkan dia memiliki keinginan untuk membunuh dan melampiaskan amarahnya. Namun sedetik berikutnya, Jia Siwen terbangun dari nafas yang keras dalam sekejap, dia terengah-engah, matanya penuh kesungguhan. Tidak, kamu pasti tidak bisa terbungkus dalam energi iblis ini sepanjang waktu. Jia Siwen mengertakkan gigi dan berkata, aku ingin segera keluar, aku ingin segera keluar. Dia mati-matian menjalankan aura di tubuhnya, aura bergelombang mengalir di meridiannya seperti sungai yang bergelombang. Segera, Jia Siwen merasakan meridiannya membengkak dan nyeri, dan auranya berjalan terlalu cepat. Namun meski begitu, energi iblis yang menekannya masih gagal menghilang. Brengsek, hancurkan aku. Jia Siwen mengerang, mencoba yang terbaik untuk meledakkan sisa aura di tubuhnya, dan langsung menghantam energi iblis. Namun, pada saat ini, Jia Siwen tiba-tiba mendengar ledakan yang tajam, dan segera setelah itu, dia merasakan energi spiritual di tubuhnya meledak menjadi cahaya terang. Ini, apa yang terjadi? Jia Siwen merasakan perubahan pada tubuhnya dan tertegun. Ledakan. Orang-orang di luar mendengar suara keras dari langit, dan kemudian, badai yang mengerikan berkumpul, meluncur turun melawan kabut hitam tebal. Lepaskan aku, ini, apa yang terjadi? Kapan badai ini muncul? Kenapa tidak ada tanda-tandanya? Ini kabut hitam dan angin topan. Ini akan menghancurkan sekolah. Bahkan film fiksi ilmiah pun tidak berani mengambil gambar seperti ini mengerikan. Ini adalah akhir dunia. Semua orang bergumam ketika mereka melihat pemandangan kehancuran di depan mereka. Yang lain belum tahu, tapi hati Jia Siwen sangat jernih, karena menurutnya badai itu sepertinya menakutkan, tapi nyatanya semuanya terbuat dari aura murni. Ketika energi iblis di sekitarnya bertemu dengan aura murni, itu bukanlah lawan sama sekali, dan terkoyak oleh aura menakutkan, mengebor melalui celah, dan mengalir langsung ke tubuh Jia Siwen. Ketika aura murni mengalir masuk, Jia Siwen tiba-tiba merasakan tubuh yang terkuras mendapatkan kembali kekuatannya. Dan saat energi spiritual bersirkulasi, energi tersebut terus-menerus menembus meridian Jia Siwen, memperkuat meridian tubuhnya, dan membuat tubuhnya lebih kuat. Apakah ini kondisi kondensasi yang legendaris? Jia Siwen bergumam sambil merasakan perubahan luar biasa pada tubuhnya dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Jia Siwen merasakan perubahan luar biasa pada tubuhnya, dan ada ekspresi terkejut di matanya. Konsentrasi aura di tubuhnya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Jika sebelumnya auranya adalah aliran, kini auranya akhirnya berubah menjadi sungai. Bahkan meridian di tubuhnya menjadi jauh lebih lebar, dan sejumlah besar energi spiritual akan mengalir melalui meridian pada saat yang bersamaan tanpa halangan apapun. Tempat perubahan terbesar masih di area kemaluan. Jia Siwen melihat situasi di dantiannya. Dantian yang semula penuh gas kini berubah tampilannya. Aura aslinya telah menghilang. Sebaliknya, aura Danzeng yang memancarkan cahaya putih susu diam-diam tergantung di tengah dantian. Ada untaian energi spiritual yang terjalin di sekitar bintang ini. Jelas sekali bahwa bintang yang berkilauan ini terbuat dari energi spiritual. Meski kapasitas auranya terlihat jauh lebih kecil, nyatanya aura tersebut telah dipadatkan dan diubah menjadi pil aura ini. Jumlah total aura yang terkandung dalam pil aura ini jauh melebihi aura sebelumnya. Jia Siwen dapat merasakan bahwa pukulan biasa yang dia lakukan saat ini dapat disertai dengan aura, dan kekuatannya jauh melebihi tinju dan kungfu sebelumnya.
Inilah kultivator yang sebenarnya. Pantas saja Bailing sama sekali tidak menyukai tinju dan kungfu itu. Jia Siwen menyadari bahwa Bailing bahkan tidak bisa meremehkan seni bela diri seperti menangkap tangan naga. Ternyata dia mendapat berkah aura. Tinju dan kungfu itu gagal, kecuali jika itu adalah seni bela diri yang lebih maju, tetapi seni bela diri semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh Jia Siwen sekarang. Saya tidak takut dengan energi iblis kali ini. Jia Siwen menyeringai dan berkata dengan suara dingin di matanya. Saat dia berbicara, hatinya bergerak, dan pil energi spiritual yang bersinar di dantiannya tiba-tiba meledak menjadi energi spiritual yang melonjak. Energi spiritual yang melonjak ini mengalir melalui meridian Jia Siwen di tubuhnya. Hanya sebagian saja yang dilepaskan, Jia Siwen merasa kekuatannya jauh melebihi sebelumnya. Keluar dari sini. Jia Siwen menggeram pelan, dan melihat telapak kakinya terbanting, dan fluktuasi aura menakutkan dilepaskan darinya dalam sekejap. Fluktuasi aura yang mengerikan segera bertabrakan dengan energi iblis. Meskipun bagian dari energi iblis itu sangat sulit untuk dilibatkan, namun di hadapan kekuatan absolut Jia Siwen, energi iblis tersebut bahkan tidak dapat melawan, sehingga langsung dikalahkan dan ditelan oleh energi roh. Bagaimana ini mungkin? Mata Gu itu membelalak, dan dia memandang Jia Siwen dengan tatapan luar biasa. Masuk akal jika Jia Siwen seharusnya sudah lama ditelan iblis. Bagaimana dia bisa terlihat seperti orang baik-baik saja, bahkan pada tubuhnya. Momentumnya juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Hantu, apakah kamu terkejut karena aku belum mati? Jia Siwen tersenyum dan berkata dengan ringan. Apa yang mengejutkan tentang ini? Hanya saja kamu berhasil menerobos secara kebetulan. Gu itu berkata dengan dingin, tapi Jia Siwen sudah mendengar bahwa ada sedikit ketegasan dalam kata-kata Gu itu. Mari kita lihat babak sebenarnya di bawah tangan kita dan lihat siapa yang lebih baik. Jia Siwen mencibir dan berkata dengan ringan. Begitu suara itu turun, tiba-tiba Jia Siwen menghentakkan telapak kakinya, tubuhnya bergegas keluar, dan langsung bergegas menuju kepala hantu itu. Hanya karena kamu ingin menyakitiku. Bodoh sekali. Lihat aku membunuhmu secara langsung. Gu itu mendengus jijik, dan telapak tangan besar itu perlahan menepuk ke arah Jia Siwen. Meski telapak tangan besar itu tampak lambat, ada nafas tak kasat mata yang mengunci Jia Siwen dengan kuat. Dimanapun Jia Siwen bersembunyi, dia akan dibunuh. Namun, Jia Siwen melihat ke telapak tangan besar itu, dan bukannya menunjukkan rasa takut, senyuman muncul di wajahnya. Hehe, aku akan mencobanya hari ini untuk melihat seberapa kuat kekuatanku. Jia Siwen berkata sambil mencibir. Saat suara itu jatuh, Jia Siwen langsung mengeluarkan aura menakutkan, dan aura menakutkan itu membentuk bilah aura tajam di tangan kanannya. Pergi. Jia Siwen menggeram pelan, telapak tangannya tiba-tiba melambai. Bilah auranya melesat keluar, dan langsung menebas ke arah telapak kepala hantu. Dengan tipuanmu, aku bahkan tidak bisa menyeka buluku, dan ingin membunuhku. Konyol. Gu itu berkata sambil mencibir dan menggelengkan kepalanya. Tertawa. Begitu suara Gu itu jatuh, bilah aura tajam itu langsung terpotong, langsung memotong pergelangan tangan Gu itu, dan telapak tangan Gu itu jatuh langsung ke tanah, seketika berubah menjadi air hitam pekat. Apa? Terdengar jeritan memekakkan telinga dari rambut hantu itu, dan rasa sakit karena dipotong langsung dari telapak tangannya membuatnya merasa sangat sakit. Brengsek, aku ingin membunuhmu. Gu itu sangat marah, dia memelototi Jia Siwen, matanya penuh dengan niat membunuh. Melihatnya melangkah keluar selangkah demi selangkah, tubuh besar itu langsung menekan ke arah Jia Siwen. Aku benar-benar tidak menangis tanpa melihat peti mati itu. Jia Siwen berkata dengan ringan, semuanya sudah berakhir, kamu juga pantas mati. Saat dia berkata, Jia Siwen langsung bergegas keluar, dan melihat dengan lambaian telapak tangannya, keempat aura berubah menjadi belati tajam dan ditembakkan ke arah tubuh hantu. Gu itu menggunakan lengannya untuk memblokir bagian vitalnya, dia tidak peduli tentang apapun sekarang, selama dia melindungi bagian vitalnya, maka Jia Siwen bahkan tidak ingin membunuhnya. Segera, kepala hantu itu berlari ke depan Jia Siwen, dia menyeringai, dan suara seperti guntur terdengar di telinga Jia Siwen, pergilah ke neraka. Karena itu,
Dengan telapak tangan Gu itu, bola cahaya hitam pekat melesat dan terbang menuju Jia Siwen. Mata Jia Siwen sedikit menyipit, dan dia sudah merasakan energi magis mengerikan yang terkandung dalam bola cahaya ini. Setelah bola cahaya itu terbang keluar, aura kepala hantu itu tiba-tiba menjadi lebih layu, seolah-olah akan jatuh ke tanah kapan saja. Melihat bola cahaya hitam yang semakin dekat dengannya, Jia Siwen tidak berani peduli. Ini sudah merupakan trik yang Gu itu coba semaksimal mungkin. Jika trik ini bisa diblokir, maka Gu itu akan gagal total. Jia Siwen mengangkat telapak tangannya, dan auranya berpindah ke telapak tangannya seolah dia tidak membutuhkan uang. Aura menakutkan itu mengembunkan bola cahaya putih susu di telapak tangannya. Jika bola cahaya hitam pekat terbuat dari energi sihir murni, maka bola cahaya putih susu ini terbuat dari energi spiritual murni. Pergi. Jia Siwen tidak ragu-ragu sama sekali, dan langsung menepuk bola cahaya ajaib itu dengan telapak tangannya. Ledakan. Bola cahaya ajaib bertabrakan dengan bola cahaya aura secara instan, dan ledakan suara yang memekakkan telinga terjadi, dan gelombang kejut yang kuat langsung mengalir ke segala arah. Melihat situasinya tidak baik, Jia Siwen melambaikan telapak tangannya, dan lapisan pelindung energi spiritual yang tebal langsung muncul di sekelilingnya. Ledakan. Gelombang kejut yang kuat menghantam penutup pelindung di sekitarnya. Retakan tipis muncul pada tutup pelindung yang sekuat cangkang kura-kura, seolah-olah akan pecah kapan saja. Jia Siwen sedikit menyipitkan matanya. Dia mengertakkan gigi dan tiba-tiba menuangkan aura ke penutup pelindung. Penutup pelindung menjadi kuat kembali, menahan dampak ledakan dengan kuat. Meski gelombang kejut ledakan datang dengan dahsyat, namun menghilang dengan sangat cepat. Dengan berakhirnya gelombang ledakan pertama, sisa ledakan tidak akan berdampak banyak pada lapisan perlindungan aura tersebut. Orang-orang di luar melihat pemandangan di dalam, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Nima ini, apa ini? Apakah ini film fiksi ilmiah? Bahkan penutup pelindungnya ada di sini. Itu, apakah guru Jia itu dibebaskan? Mungkinkah guru Jia itu adalah seorang kultivator legendaris? Sial, itu terlalu tampan, kultivator. Apakah benar ada seorang kultivator di dunia ini? Lihatlah guru Jia, tahukah kamu? Pasti ada kultivator. Saya akan memuja guru Jia sebagai seorang guru, dan saya juga ingin berkultivasi. Orang-orang itu berdiri di luar dan berkata satu persatu dengan terkejut, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Sekarang tangan Jia Siwenlu membuat mereka merasa luar biasa, ini bukan lagi lingkup manusia. Saat gelombang ledakan menghilang sepenuhnya, Jia Siwen melepas penutup pelindung dan sedikit terengah-engah. Dia melihat pil aura di dantiannya. Pil aura berkilau asli kini menjadi sangat redup, dan sepertinya tertutup lapisan debu. Dan ini juga diakibatkan oleh konsumsi reiki yang berlebihan. Ada senyuman pahit di wajah Jia Siwen. Jika dia tidak menerobos dan mencapai kekuatan kondisi kondensasi, saya khawatir dia tidak akan menjadi lawan Gu itu hari ini. Dia menahan keinginan untuk pingsan, dan mengarahkan pandangannya pada Gu itu. Saya melihat tubuh Gu itu semakin rusak, dan darah merah tua mengalir di tanah, menodai tanah menjadi merah. Saat ini, kepala hantu itu dalam keadaan pusing. Gelombang kejut yang kuat menghantam kepala hantu dari depan, dan kepala hantu melepaskan hampir semua energi iblis. Tentu saja, tidak ada cara untuk memblokir gelombang kejut yang begitu kuat. Alasan Gu itu bisa menahan nafas adalah murni karena kualitas fisiknya yang diperkuat oleh energi iblis. Jia Siwen mengertakkan gigi dan berjalan menuju Gu itu. Dia ingin membunuh Gu itu secara langsung. Namun begitu Jia Siwen melangkah, ia merasakan aura tajam terkunci rapat di tubuhnya. Selama ia sedikit ceroboh, aura tajam itu akan langsung mengenai dirinya. Jika ini adalah masa kejayaannya, Jia Siwen secara alami tidak akan takut satu sama lain, tetapi dia baru saja selesai bertarung dengan kepala hantu, dan aura di tubuhnya hampir habis dan hampir tidak mungkin untuk terus bertarung. Siapa? Keluar dariku! Jia Siwen melihat sekeliling dan berteriak dengan kasar. Saya melihat sosok gelap perlahan berjalan keluar dari kegelapan di samping. Saat Jia Siwen melihat sosok gelap ini, tiba-tiba hatinya terasa sesak. Orang di depannya sebenarnya adalah pria yang tidak kalah dengan kepala hantu tadi. Hehe,
Setelah melihat penampilanmu barusan, para tetua sangat puas denganmu. Kamu bisa bergabung dengan sekte Hunyuan kami. Kamu pasti bisa menjadi pelindung. Sosok hitam itu berkata sambil tersenyum. Sama sekali tidak mungkin. Yang kalian lakukan Hunyuan Jiao hanyalah hal-hal yang merusak dan tidak mungkin bagiku untuk membantunya. Jia Siwen dengan tegas menolak. Hehe, yakinlah, kamu tidak akan menolak. Tidak lama lagi kamu akan berlutut di depanku dan ingin bergabung dengan Hunyuan Jiao. Sosok hitam itu mencibir, lalu mengambil kepala hantu yang tergeletak di tanah. Dengan beberapa ketukan di jari kakinya, langsung menghilang ke langit. Jia Siwen melihat sosok hitam itu pergi, matanya penuh kesungguhan. Awalnya, dia mengira Hunyuan Jiao hanyalah sekelompok orang yang anti manusia, tapi sekarang tampaknya di balik kelompok orang ini ada bayangan iblis. Meski bayangan hitam itu tidak bergerak, Jia Siwen juga bisa merasakan energi iblis samar terpancar dari tubuh lawan. Jia tua, apa kabar? Suara Niu Guangyuan terdengar dari kejauhan, dan dia bergegas ke sisi Jia Siwen dan bertanya dengan prihatin. Jia Siwen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku baik-baik saja, sekarang aku harus istirahat sebentar. Begitu suara itu turun, Jia Siwen merasa hitam di depannya, pingsan dan jatuh dengan keras ke tanah. Jia tua. Niu Guangyuan meraih Jia Siwen dengan gugup dan berteriak, apa yang kamu lakukan dengan bingung? Datang dan bantu. Kata-kata Niu Guangyuan membuat semua orang terbangun seperti mimpi, dan mereka berlari ke Jia Siwen untuk memeriksa kondisi fisik Jia Siwen. Kirim dia ke rumah sakit dulu dan amati dengan cermat. Kuo Gang berkata dengan suara yang dalam, selain itu, saya harus melaporkan masalah ini dengan jujur, dan setiap orang harus menjaga kerahasiaan masalah hari ini, dan tidak ada yang bisa mengatakan apapun sebaliknya. Mudah mendapat masalah. Oke, kami akan segera memberitahu kamu dan biarkan semua guru mengatakan oke kepada siswa. Li Weibin mengangguk dan berkata. Segera, ambulans menderu ke gerbang sekolah, dan semua orang buru-buru membawa Jia Siwen ke dalam mobil dan membawanya ke rumah sakit. Hei, nak, bangun, bangun. Suara yang agak dingin terdengar di telinga Jia Siwen. Kelopak mata Jia Siwen bergerak sedikit, lalu perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, tempat yang dimasukinya berada di atas langit, dikelilingi awan mengambang dan langit biru. Melihat pemandangan familiar ini, Jia Siwen merasa sedikit familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Detik berikutnya, dia melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri dengan tenang tidak jauh dari situ, dan dia sangat akrab dengan wanita ini. Bukankah ini Bai Ling? Bai Ling. Jia Siwen mengusap kepalanya dan bergumam. Ia masih merasakan kepalanya pusing dan sangat sulit berkonsentrasi. Nak, aku tidak tahu apakah kamu ceroboh atau berani. Bai Ling berkata ringan dengan bibir terbuka. Jia Siwen menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, ada apa? Kalau begitu, kamu berani menerobos. Selain itu, menggunakan kekerasan untuk menghentikan gelombang kejut ledakan, apakah kamu idiot? Bai Ling berkata tanpa ampun, gelombang kejut yang meletus dari benturan aura dan iblis. Kekuatannya sangat menakutkan, kamu berani mengambil inisiatif untuk memblokirnya, kamu benar-benar orang yang tidak takut mati. Jia Siwen tersenyum dan berkata, saya tidak terlalu banyak berpikir pada saat itu, tetapi jika gelombang kejut terjadi, maka gedung pengajaran dan orang-orang di sekitarnya akan mati. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.